Shalom. Shalom. Lagi shalom. Pada sukacita hari ini, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali beribadah, dan secara khusus hari ini kita akan merayakan kebangkitannya, menyelamatkan setiap kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan-Nya. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa, biar kami saat ini layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau ambil alih sisi ruangan ini, Kau kuasai oleh kuasa-Mu yang Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin.
Engkau Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau yang melawan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan setiap kami saat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih belum sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau Bapa yang Maha Tahu, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang mengingatkan mereka untuk boleh kembali memiliki kerinduan untuk datang beribadah bersama, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis dalam bentuk apapun, kami mau hati kami tolong di dalam nama Yesus. Engkau dari ruangan ini, karena kami hanya mengizinkan kuasa daripada Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami mentadiskan ibadah kami. Haleluya. Setiap kita yang bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan lagi kita mau katakan pujian ini sama-sama. Dia mati bagi dia bangkit lagi. Katakan sama-sama. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku.
shole sustelle colena morote tolea compasso candelena macotalo tolena malole beshole pulicorota tole candelena renna matikana takalome shole pulambra tolengana nele meshole pepoleto colena bashoke quando torelamo seminari che teneva sciupa renna matungo te che ne malopa ratolia casciobe tole casso reta tonne mele casciobe posto mele bavota ralana mashika biar nama Tuhan dipuji di sana, biar nama Tuhan diagung-agungkan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan pagi hari ini atas kehidupan kami. Termulialah Tuhan atas ibadah kami hari ini. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang penuh kuasa di surga dan di bumi, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak. Kami mau mendengar firman. Berbicaralah, berajarlah Roh Kudus atas pemberitaan firman. Dalam nama Yesus kami siap, hati kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ini rindu kami Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita. Terpujilah Tuhan. Seharusnya lah kita bersukacita hari ini. Hari ini adalah hari kebangkitan, di mana Yesus disalibkan, didera, dicambuk, dan disalibkan di kayu salib. Sungguh bersyukurlah kita hari ini. Saya ingin mau tanya dulu buat kita semua, apa perbedaan orang meninggal antara manusia dengan Tuhan Yesus? Kalau manusia meninggal, ada nggak tandanya? Tanda orang ini meninggal ada tandanya? Hah?
Enggak, bukan. Ada enggak tandanya bahwa orang ini, contoh Tom Jones Tarigan meninggal di sini, ada enggak tandanya? Apa? Nisan. Itulah kalau manusia sudah meninggal, ada tandanya, ada nisannya di sana. Tom Jones lahir tanggal sekian, bulan sekian, meninggal tanggal wafat tanggal sekian. Ada tandanya. Ada nisannya bahwa orang ini sudah meninggal dan tidak bangkit lagi. Sampai Yesus bangkitkan kedatangan yang kedua. Kalau Tuhan Yesus, ada nggak nisannya? Tidak ada, karena dia mati, karena dia sudah bilang kepada murid-muridnya, aku disalib, aku dimakamkan, dan hari ketiga aku dibangkitkan. Artinya di sini bahwa di firman Tuhan itu tidak ada pernah di kubur Yesus itu ada nisannya Yesus lahir tanggal sekian dan mati tanggal, nggak ada. Firman Tuhan, kita berfokus kepada firman Tuhan. Di luar daripada firman Tuhan tidak ada. Firman Tuhan tidak ada tertulis bahwa Yesus lahir, Yesus mati, ada nisannya, tidak ada. Jadi hari ini itulah perbedaan Yesus dengan manusia. Yang pertama sekali, manusia meninggal ada nisannya. Kalau Yesus meninggal tidak ada nisannya karena dia bangkit. Kalau begitu, berarti Yesus lahir mempunyai terobosan. Perikop firman Tuhan hari ini adalah Yesus bangkit membawa terobosan di tahun perkenanan. Yesus bangkit membawa terobosan di tahun perkenanan. Terobosan apa sih Pak Tom? Coba kita baca di dalam Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Apa katanya Yesaya di dalam Yesaya 1 ayat 18 ini? Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Wow. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah terobosan yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Inilah terobosan yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Dari penyaliban Yesus. Dosa kita banyak kan? Tidak terhitung dan tidak terbatas. Tidak ada batasnya dosa kita, saking banyaknya. Tapi Yesus bilang di sini, aku mati, aku didera, dan dagingku habis, dicambuk, disalib, dipakukan, dan pada hari ketiga aku bangkit. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus.
Kalau hari ini hari kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, kira-kira kita bangkit enggak? Saya rindu mulai hari ini sampai bukan tahun depan Yesus lagi bangkit pas Paskah dan kelahiran, Paskah dan kebangkitan, bukan. Mulai hari ini saya rindu roh kita mulai menyala-nyala. Kenapa Pak Tom? Karena di dalam Yesaya 1 ayat 18 ini katanya, marilah, berarti ada sesuatu tujuan Tuhan atas penderitaan yang Dia terima. Ada sesuatu penderitaan Tuhan. Penderitaan Tuhan itu adalah didera, disalib, dan dimakamkan. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa yang merah seperti kirmisi dan merah seperti kain kusumba. Jadi merahnya itu bukan merah, udah merah hitam. Bisa pernah lihat darah dicampur dengan apa? Jeruk nipis. Dia bukan merah lagi, merah hitam. Seperti itulah dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti itulah manusia semua di bawah kolong langit ini yang tidak percaya kepada Yesus. Dosanya seperti itu, darahnya, kehidupannya dilihat Tuhan seperti darah ditaruh jeruk nipis, merah seperti kirmisi, dan merah berwarna seperti kain kusumba. Sebelum Yesus didera, ini berlaku. Ini berlaku bagi semua umat manusia. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang tidak terlepas dari dosa ini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Sebelum Yesus didera, sebelum Yesus disalibkan dan bangkit, tidak ada manusia terlepas dari dosa ini. Sesudah Yesus dibangkitkan, masih adakah manusia yang kena dosa ini? Masih ada. Siapa? Orang yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa ini masih menempel di dalam kehidupannya. Wow. Pak Tom, jadi kalau gitu bangsa Israel yang tidak mengaku Yesus bagaimana Pak Tom? Sama saja, mau bangsa Israel, mau bangsa apapun yang tidak menyebut Yesus sebagai Juru Selamat. Aku percaya Yesus Juru Selamatku, maka dosa merah seperti kirmisi masih mengikat. Mengikat dalam arti apa? Mengikat dalam arti tidak ada perubahan atas kehidupan kita. Tidak ada bedanya Yesus mati dan Yesus bangkit. Kalau kita tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, maka tidak ada bedanya dalam kehidupan kita. Kalau begitu, siapa yang membawa terobosan Pak Tom? Yang membawa terobosan adalah kematian dan kebangkitan Tuhan, dan kita mengaku terobosan datangnya daripada Tuhan dan kita akui terobosan itu atas kehidupan kita, maka dia akan berlaku. Yesus mati tanpa kita mengakui terobosan Tuhan itu untuk menghapuskan dosa kita, maka dosa kita akan tetap menempel.
Tapi kalau kita mengaku, maka dosa merah seperti kirmisi dan kain kesumba dipulihkan Tuhan. Kalau kita mengaku. Jadi perlu pengakuan kepada Yesus, Pak. Itulah dasar orang percaya kepada Yesus dan mengaku dari mulut, lidah, bibirnya, Yesuslah juru selamat. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada pengakuan di dalam kehidupannya, maka tidak akan pernah ada terobosan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus sudah membuka terobosan, dan terobosan itu kita tidak terima. Tidak ada terobosan yang kita terima daripada Tuhan, maka terobosan yang Tuhan buat tidak ada gunanya. Tapi terobosan yang Tuhan berikan, terobosan yang Tuhan buka, terobosan pintu yang Tuhan buka itu, maka kita harus masuk ke dalamnya. Supaya apa? Kita menerima terobosan baru. Kita menerima kehidupan yang baru. Kita meninggalkan hidup yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru bersama Kristus Yesus Tuhan. Karena apa? Dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Begitu kita mengaku Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja dan sebagai juru selamatku, maka apa yang dilakukan Adam, dosa mula-mula ditahirkan di dalam nama Yesus. Sekalipun merah-merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena kenapa? Karena darah Yesus memulihkan, menguduskan, mentahirkan kehidupan kita dari dosa yang merah menjadi putih seperti bulu domba. Itulah terobosan yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Ya, dengan syarat ya kita harus terima terobosan itu. Kalau enggak ya kita enggak mendapatkan terobosan. Maka daripada itu terobosan, terimalah terobosan hari ini. Akuilah Tuhan sebagai juru selamat atas kehidupan kita. Akuilah Roh Kudus sebagai penolong atas kehidupan kita. Maka terobosan mulai terjadi. Coba kita baca dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat 4. Efesus 2 4 dan 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Wow, betul-betul terobosan yang Tuhan buat. Tidak ada terobosan lain. Manusia berkata, siapapun manusia berkata, aku bisa memberikan terobosan atas kehidupanmu. No, jangan percaya. Percayalah kepada firman Tuhan hari ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita.
Bisa nggak saudara-saudara merenungkan firman ini dengan paradigma begitu luar biasanya? Tuhan besar, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa sekali. Bayangkan Tuhan itu yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya, yang luar biasa berkilau-kilaunya. Dan sekali bayangkan Yesus waktu dicambuk oleh mahkamah agama. Untuk apa waktu Yesus dicambuk itu? Untuk apa dia melakukan itu? Untuk dia memutuskan hubungan antara kematian manusia, antara dosa manusia, untuk dia bisa menjadi untuk kita bisa melihat kemuliaan itu. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Terobosan yang Tuhan buat adalah untuk kita bisa bersama-sama dengan Kristus yang telah mati. Yesus mati untuk menghidupkan kita. Yesus hidup untuk menghidupkan kita dari segala kelemahan kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Wow. Kita sudah mati sebenarnya. Kita sudah dikubur. Tidak ada lagi alasan untuk bisa hidup masuk surga. Ingat ini. Saya katakan di sini, coba perbandingkan ya, iman kepada Kristus dan iman yang bukan Kristus. Tidak ada dasar untuk melihat Yesus. Tidak ada jalan untuk bisa melihat Yesus tanpa ada kematian. Mau agama apapun namanya, tidak akan bisa melihat Yesus tanpa ada kematian itu, tanpa ada pengorbanan itu. Bersyukurlah kita yang sudah dipanggil Tuhan, bisa melihat Tuhan, bisa merasakan Tuhan. Dan bisa melayani Tuhan. Amin. Itulah terobosan yang Tuhan buat atas kehidupan kita. Oleh kasih karunia, oleh karena pengorbanan itu yang dalam, yang tidak ada taranya, saya dan saudara bisa melihat kemuliaan itu. Sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah mengenal Kristus, ingat penderitaan waktu dia dicambuk, ingat penderitaan waktu dia pikul salib. Apakah sudah sama waktu dia didera itu dengan keadaan kita yang didera sekarang? Saya kira tidak. Tidak. Sekali lagi saya katakan, tidak. Apa yang dilakukan Yesus kita tidak mampu.
tidak mampu. Tapi oleh karena kasih karunia, saya dan saudara diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Wow. Ini terobosan yang ketiga. Ini yang terobosan yang ketiga. Apa, Pak Tom? Saya dan saudara Tuhan berikan tempat bersama-sama dengan yang disalibkan itu. Wow. Saya dan saudara, karena kita terima terobosan yang Tuhan buat itu, kita terima pengorbanannya itu, maka saya dan saudara mendapatkan tempat, bukan rumah. Sekali lagi saya katakan di sini, tempat, bukan rumah. Yang sering digonggongkan oleh gereja-gereja, ada rumah di surga yang mulia, kita membangun ini, kita membangun ini. Kita membangun diri kita untuk Tuhan bisa memberikan tempat kepada kita. Membangun berarti apa? Bukan berarti membangun di surga, kita bangun rumah kita di sana. Siapa yang bisa? Memang lu udah ke sana bisa bangun rumah di surga? Gak ada itu. Tempat apa? Tempat untuk bisa kita memuji, menyembah Tuhan. Ingat ya, ingat sekali lagi. Saya katakan dengan jelas melalui firman ini, tempat. Kalau tempat itu saya tidak tahu besar apa kecil, saya tidak tahu. Tapi Tuhan berikan kita tempat bersama-sama dengan Yesus. Berarti tidak pisah dengan Yesus. Kita bersama-sama dengan Yesus. Berarti Yesus di sana, saya di sini, kita di sini. Yesus duduk di kursi yang maha mulia, yang maha dahsyat, yang maha agung. Maka kita bersama tua-tua mengangkat tangan, memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan, maka tidak ada tempat bagimu di surga yang mulia. Haleluya. Bersyukurlah. Bersyukurlah saudara. Sungguh bersyukurlah. Saudara dan saya diberikan Tuhan tempat untuk bisa melihat yang disalibkan itu nanti. Sekarang kita hanya bisa melihat, oh begini, oh wajah-wajahnya saja. Tapi begitu nanti kita ketemu dengan Tuhan, maka kita lihat wajahnya. Sama dengan Thomas. Aku tidak percaya sebelum aku menusukkan jariku ke lubang paku itu. Thomas, tusukkanlah jarimu. Jangan seperti Thomas. Kalau iman kita seperti Thomas, 2 Korintus 5 ayat 7, tidak akan pernah terjadi. Harus seperti iman Petrus. Engkau adalah Mesias. Tuhan bilang, jangan katakan kepada orang lain. Sebelum aku diangkat ke surga, jangan katakan itu. Keren ya?
Kita beribadah ini untuk kita membangun iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Iman itu harus senantiasa berkarya. Bukan sekali Yesus tetap selamat. Bukan. Itu teori manusia yang tidak mau mengalami penderitaan. Yesus saja menerima penderitaan itu untuk kita bisa punya terobosan. Yesus melakukan terobosan itu dan kita menerimanya. Sesudah itu, putuskah penderitaan kita di bumi? Tidak. Kita harus tetap membangun iman percaya kita kepada Kristus. Karena tanpa kita membangun, tanpa ada terobosan yang kita inginkan atas kehidupan kita di depan Kristus Yesus, maka tempat itu tidak ada. Jadi kitalah yang mau. Yesus sudah buka jalan, saya mau Tuhan. Bukan berarti, oh aku sudah mengaku Yesus, sudah aman masuk surga. Biarpun 1000 kali saudara dan saya, aku percaya Tuhan. Tapi kalau imanmu tidak engkau bangun di dalam dasar Kristus Yesus melakukan firman Tuhan berbahasa roh, kosong. Percaya. Hanya Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Sekali lagi, melalui Roh Kuduslah Yesus mengenal saya dan saudara. Karena Dia sudah berikan Roh Kudus atas kehidupan kita. Melalui itulah bisa kita ketemu dengan Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus. Roh yang membangun, Roh yang membangkitkan, Roh yang menghidupkan, Roh yang memberikan pertolongan atas kehidupan kita. Makanya kalau Yesus sudah berikan Roh atas kehidupan kita, marilah perbesarlah kapasitas Roh itu. Perbesarlah kasih Kristus itu atas kehidupan kita. Berjalan dengan lega, berjalan dengan dengan tegap, dengan lapang dada untuk melayani Tuhan. Tanpa seperti itu, sia-sia. Biarpun kita 1000 kali mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, pengorbanan itu ada harganya. Pengorbanan itu ada harganya. Sekali lagi, pengorbanan Yesus itu ada harganya yang harus kita bawa. Allah mengorbankan Yesus bukan dengan sia-sia. Allah mengorbankan Yesus dengan harga yang mahal. Jangan pernah katakan, aku ditebus Tuhan dengan harga yang mahal. Yes. Tapi sesudah engkau ditebus dengan harga yang mahal itu, apakah engkau memberikan dengan ringan-ringan saja kasih karunia Tuhan itu? Tidak ada tempatmu di sorga. Siapapun kita, siapapun saudara dan saya, tanpa menghargai pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu, maka sia-sialah pengakuanmu kepada Kristus Yesus. Bagaimana caranya kita menghargai pengorbanan Tuhan itu, Pak Tom? Caranya cuma satu, banyak berdoa, banyak duduk di bawah kaki Tuhan, bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus aku perbuat? Ini hidupku, ini jiwaku, ini pikiranku, aku taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Engkau berkenan di hadapanku.
tanpa pengorbanan itu sia-sia. Tidak murah. Sekali lagi, tidak murah pengorbanan Kristus itu. Jangan seenak udel kita. Ingat, penghargaan Kristus, pengorbanan Kristus mahal. Ada harga yang harus kita tebus. Ada harga yang harus kita lakukan. Sekali lagi, ada harga saudara dan saya yang harus lakukan untuk Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Ya. Jangan anggap enteng panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Siapapun saudara. Kalau saya dan saudara menganggap enteng pengorbanan Yesus mati di kayu salib itu, maka tidak ada gunanya. Sekali lagi, maka tidak ada gunanya yang kita lakukan di bumi ini. Hargai pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib waktu disambut. Saudara ingat waktu yang paling itu sebenarnya nggak seberapa sih. The Passion itu sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya itu bukan penderitaan itu. Tapi di firman Tuhan itu kata Yesaya, dia bukan seperti manusia lagi. Wow, Yesus waktu dicambukin itu sama mukanya, dia bukan seperti manusia lagi. Makanya manusia malu melihat dia. Israel sampai detik ini malu melihat Yesus. Bertobat. Sekali lagi saya mau katakan di tempat ini dan di YouTube, hargai pengorbanan Tuhan. Mari bangkit bersama-sama Dia. Lupakan masa lalumu. Akui Dia sebagai juru selamatmu. Lakukan yang seperti apa yang Roh Kudus mau atas kehidupanmu dan saya. Supaya apa? Di ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, jika hari ini Kau telah mengingatkan kami kebenaran firman-Mu ya Bapa, agar kami senantiasa Bapa mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, agar kami boleh memiliki tempat Tuhan di mana Engkau berada, agar kami layak Bapa, layak hari lepas hari Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa yang baik. Biarlah hari ini Tuhan boleh menjadi hari perjanjian kami di hadapan-Mu. Kami menjadi lebih lagi Tuhan mencari perkenan-Mu atas kehidupan kami, mencari wajah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus memakai beliau Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu, menjangkau banyak jiwa bagi-Mu. Kau berkati pelayanan beliau di tempat ini Tuhan. Kau menggenapi setiap janji-janji firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, umur yang panjang ya Bapa. Biar kasih anugerah-Mu Tuhan senantiasa mengikuti kehidupan beliau. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang hadir hari ini. Dan jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang memberi berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama kami sudah berdoa.
hari ini kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan, dari pemimpin tertinggi sampai terendah Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tanamkan Tuhan roh takut akan Tuhan bagi mereka. Dan terjadilah kejujuran dalam setiap pekerjaan mereka di bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau lewat Roh Kudus-Mu melembutkan hati mereka. Biar mereka buka hati, percaya dengan mulut Engkau satu-satunya Mesias Juru Selamat yang hidup bagi mereka dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, biarlah keselamatan itu terjadi bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwa Engkau mati Tuhan, bangkit Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kami, menebus kesalahan kami Tuhan. Maka Tuhan, di tengah-tengah kematian kami karena dosa, tapi Engkau bangkit Tuhan memberikan hidup-Mu. Maka kami menjadi hidup bersama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami bersyukur Tuhan menyediakan tempat bagi kami di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, sepanjang hidup kami ini, kami menghargai, hormati kasih karunia keselamatan itu. Dengan kami hidup takut Tuhan, kami hidup Tuhan untuk taat akan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan sudah pakai menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai dia terus Bapa dalam pemberitaan firman-Mu. Tambahkan Tuhan kebenaran-Mu Tuhan, rahasia kebenaran-Mu boleh disampaikan bagi kami anak-anak Tuhan, bagi jiwa-jiwa, bagi saudara-saudari kami yang mendengarkan YouTube. Maka Tuhan, lewat firman-Mu kami boleh diberkati, kami boleh dipulihkan. Tuhan berkati hamba-Mu, baik secara rohani jasmani diberkati Tuhan. Bahkan istri, anak-anak, cucu mereka, cucunya diberkati Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung. Biar nama Yesus yang ditinggikan, dimuliakan lewat keluarga hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kota Depok. Selamatkan kota kami Depok Tuhan, dari pemerintahan yang ada Tuhan Yesus, sampai seluruh penduduk Depok. Biarlah mereka mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang hidup. Terlebih untuk orang Kedar Nebayo Tuhan, kami berdoa biarlah keselamatan itu terjadi hari ini bagi mereka. Keselamatan di dalam Yesus Kristus saja. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, setiap kami yang ada di sini, bahkan Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu untuk YouTube Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah hati kami terus Tuhan tertuju kepada Tuhan. Dan biar kami senantiasa dalam hidup ini mengikuti jejak-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah mati bangkit untuk boleh menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke surga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah. Ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluarga. Tangan kiri,
Tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.